Bupati Seluma, Erwin Oktavian, yang akan lengser dari jabatan pada 10 Februari 2025. Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres 80, 2024, tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, hasil Pilkada 2024, diduga melindungi 3 pegawai negeri sipil atau PNS mantan koruptor, yang sudah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kenyataannya, dalam kapasitas sebagai pejabat pembina kepegawaian, hingga saat ini, Erwin Oktavian, diduga belum atau tidak juga menerbitkan keputusan penetapan pemberhentian dengan tidak hormat, atau PTDH kepada 3 PNS bersangkutan, Cucuk Wibowo, Mirin, dan Fauzan Antoni, sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama, atau SKB Mendagri, Menpan RB, dan BKN, tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil, yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan. Demikian diungkapkan para mantan PNS Pemkab Seluma, yang mengaku sudah di PTDH-kan, berdasarkan SKB 3 Menteri, nomor 182/6597/SJ, nomor 15 tahun 2018, dan nomor 153/KIP/2018, tetapi meminta tidak disebut nama, dengan alasan menghindari konflik perasaan dengan 3 PNS dimaksud, kepada tim jurnalis Bintang TV, di Seluma dan Kota Bengkulu. Seperti diketahui, Cucuk Wibowo, yang terjerat dugaan pungli kepada 193 P3 Nakes, sebesar Rp27 juta, oleh Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Tetapi di tingkat banding, di Pengadilan Tinggi atau PT Bengkulu, vonis Cucuk Wibowo, turun drastis terjun ke angka 1 tahun penjara, dan denda Rp50 juta, subsidiar 6 bulan penjara. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak upaya hukum kasasi Cucuk Wibowo dan upaya hukum kasasi Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Seluma, sehingga putusan pengadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, kata para mantan PNS korban PTDH. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, 11 Juni 2024, menjatuhkan vonis 1 tahun penjara, denda Rp50 juta, kepada 12 terdakwa korupsi BTT, atau biaya tidak terduga BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma. Para terdakwa, termasuk Kepala Pelaksana BPBD, Mirin, serta Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Fauzan Aroni, yang dikabarkan sudah bebas dari penjara, tidak menggunakan jeda waktu 14 hari sejak dijatuhkan vonis, untuk menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dengan demikian, terhitung 25 Juni 2024, putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, vonis 1 tahun penjara kepada 12 terpidana, sudah berkekuatan hukum tetap, kata seorang pengacara, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan menghargai para pengacara mantan terpidana, ketika diminta pendapat secara terpisah, melalui pesan singkat WhatsApp, ke nomor telepon selularnya, di Bengkulu. Di lain pihak, hingga saat ini, mantan Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai BKPSDM, Cucuk Wibowo, mantan Kepala Pelaksana BPBD, Mirin, dan mantan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Fauzan Aroni, masih sebagai PNS dengan status diberhentikan sementara, dan masih menerima uang pemberhentian sementara 50%, dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS. Cucuk Wibowo, berdasarkan putusan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, nomor 800/360/2023, 5 September 2023. Mirin, nomor 800/309/2024, 18 Maret 2024. Fauzan Aroni, nomor 800/308/2024, 18 Maret 2024, kata para mantan PNS,
seraya memberikan kopi putusan Bupati, lengkap dengan lampiran daftar pembayaran gaji PNS dan CPNS, Oktober 2024, atas nama Cucuk Wibowo, Mirin, dan Fauzan Aroni. Dengan tidak mem-PTDH ketiga PNS itu, selain ada pelecehan terhadap SKB Mendagri, Menpan RB, dan BKN, juga ada perbedaan perlakuan penerapan hukum, ujar para mantan PNS, yang mengaku menjadi korban perbedaan perlakuan penerapan hukum versi Bupati Seluma, Erwin Oktavian. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau BKPSDM Kabupaten Seluma, Windiri, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, ke nomor 0812-3395XXXX, pada pemberitaan Bintang TV terdahulu, tentang penetapan PTDH kepada 3 PNS mantan koruptor tersebut, sama sekali tidak menggubris. Seperti diketahui, berdasarkan petunjuk pelaksanaan PTDH Menpan RB, dalam hal terdapat PNS yang seharusnya di PTDH, yang bersangkutan sudah dijatuhi sanksi hukuman disiplin lain, keputusan hukuman disiplin lain harus dicabut, dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS, sebagaimana disebutkan pada angka 2 huruf C. Terhadap PPK atau pejabat pembina kepegawaian, dan PYB atau pejabat yang berwenang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai pasal 81, ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 30 2014, tentang administrasi pemerintahan, sebagaimana dijelaskan angka 5. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan tim, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri melaporkan.